Hello and what's up Auto Junkies. Sekarang gue lagi ada di pesisir pantai Perancis. Ini cukup indah ya, walaupun kayak agak-agak low res gitu. But no matter, kenapa? Speaking of Perancis, jadi di Indonesia tuh ada brand asal Perancis yang kemarin statusnya sempat mati suri dan gak jelas. Omae wa mou shindeiru. Nani? Namun di 2019 ini memutuskan untuk bangkit kembali setelah mereka akhirnya diambil alih oleh Maxindo. Iya, apalagi kalau bukan Renault Passion for Life. Dan mereka di kebangkitannya ini membawa sebuah mobil yang menjadi maskot kebangkitan mereka yang merupakan mobil listrik paling laris di Eropa. Ini adalah Renault Twizy EV tahun 2019. Nah, Tojengis, sebelum kita masuk untuk bahas eksterior dan interior dari si Renault Twizy yang satu ini, sedikit sejarah dan trivia dulu buat Tojengis di luar sana seperti biasanya ya. Nah, untuk si Renault Twizy ini, dari bentuknya ya iyalah pasti awalnya dari konsep car atau yang dikeluarkan oleh Renault di tahun 2009. Kemudian mereka berpikir kedepannya kan mobil listrik tuh bakal makin maju dan makin umum gitu ya. Kenapa kita bikin mobil ini menjadi part dari bagian Zero Emission Program atau ZE-nya Renault. Di tahun 2011 mereka udah oke, siap nih, kita siap produksi dan kita mulai taking reservation. I'm ready. No, you ain't. Dan bener lah, orang-orang tuh pada booming di Eropa sana. Dan pada akhirnya di Maret 2012, Twizy pun secara officially dirilis ke publik dan menjadi mobil listrik paling laris di tahun 2012 di Eropa. Jadi memang gak main-main. Ini tuh walaupun begini kelihatannya kayak bajai gitu kalau di sini. Di sana ini salah satu juaranya untuk mobil listrik di dunia gitu. Dan project ini saking suksesnya, Nissan juga melihat kayak oh ini potensial nih kayaknya untuk dibawa ke Jepang, karena kan mobil kecil kayak gini kan di regulasi Jepang sana kan kayak masuk ke regulasi kayak car gitu kan. Walaupun sebenarnya ini tuh regulasinya kalau di Eropa tuh masuknya sebagai quadricycle, bahkan bukan mobil gitu. Maka di tahun 2013 Nissan nge-rebadge ini si Twizy untuk dibawa ke pasar Jepang untuk dijadikan semacam kayak program sewa mobil berjangka panjang Choi Mobility atau apapun itu dengan nama Nissan NMC atau New Mobility Concept gitu. Di Indonesia kan emang peraturan mobil listrik itu masih kurang jelas gitu kan. Jadi untuk si Twizy bisa mengaspal di sini secara resmi, itu kita masih belum tahu kapan dan gimananya. Semoga itu cepetan diurusin sama pemerintah sini ya, biar langit Indonesia jadi sedikit lebih hijau gitu, nggak butak begini kayak polusi semua gitu kan. Dan si Twizy ini, itu perakitannya kan ada dua. Kalau untuk pasar Eropa dia dirakit di Spanyol. Untuk pasar Asia dan untuk Jepang contohnya, itu dirakit di Korea. Sama kayak Renault Koleos yang dibawa oleh Renault Maxindo ini ke sini. Jadi nggak susah lah untuk masukin Twizy ini ke Indonesia. Kita tunggu aja, karena bagaimanapun mobil listrik adalah masa depan mobil gasolin, dan mobil ini salah satu juara di dunia mobil listrik saat ini. Eksterior terlihat sangat futuristik dan sering banget dipakai untuk props film-film masa depan. Karena itu, ini mungkin mobil paling futuristik secara tampang yang bisa lo beli. Nah, Tojengis, kalau gitu tanpa mobil langsung aja kita masuk untuk bahas eksterior dari si Renault Twizy yang sangat imut dan sangat lucu ini. Ini kalau kalian yang pernah nonton video kita, mungkin akan ada yang teringat sesuatu yang mirip bentuknya kayak gini gitu, yang kayak kapsul pod Dragon Ball gini ya. It's over 9,000. What 9,000? Kalau kalian ngeliat video yang satu ini, iya, ini video juga lumayan viral, udah nyampe 1 juta view. Celis Balis. Jadi kayaknya tuh Celis Balis tuh terinspirasi dari ini bentuk overall karena mirip. Di belakang sendiri dia emang, well, nggak kayak Balis, dia nggak ada kaca belakang. Ini dia bodinya masih all plastik, iya, karena lagi-lagi dia mengincar lightweight supaya mobilnya nggak berat juga, biar nggak makan boros baterai pas jalan gitu. Bagian belakang didominasi secara utama oleh tail lamp yang sangat besar ini. Jadi tail lamp ini tuh klasternya kayak kapsul kayak beach spill gini ya. Ini ada 2 buah klaster. Di bagian sini ada lampu senja dan lampu rem yang masih bulb, dan di tengah sini ada lampu mundur yang masih bulb juga. Kemudian beralih ke bawah lagi, badge Renault, dan ada Twizy dalam bentuk stiker. Emang ini kuning tuh warna stiker. Jadi entah kenapa ini tuh ditiban ya.
Jadi kayak Twizy itu kayak samar-samar gitu, tapi kayak ya udahlah kayak kuning gitu, lebih eye catching mungkin. Kan di sini lihat, oh ke sini nggak ada lampu seinnya. Lampu seinnya di mana? Lampu seinnya bisa di bagian bumper sebelah sini, sebelah bagian sini dan di bagian sini. Semuanya masih bulb biasa begitu ya. Dan di bawah sini juga ada license plate holder yang udah ada lampunya. 2 buah parking sensor yang namanya sangat keren, tapi itu ntar kita bahas. Dan ada 2 buah reflektor yang bentuknya kotak kayak reflektor aftermarket, tapi bukan. Jadi seperti itu. Oke, dari belakang begitu aja, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Dan ini emang sampingnya lagi-lagi di sini baru paling kelihatan banget. Kalau ini dia model tuh sangat futuristik, macam kapsul pod, macam kalau kendaraan yang ada di Dragon Ball. Atau kalau kalian pernah datang ke motor show dan lihat Nissan Vivo, itu modelnya tuh kayak gini-gini, yang atasnya tuh bulat, bawahnya rodanya tuh kayak di luar gitu. Jadi kelihatannya kayak kendaraan-kendaraan dari Mojako gitu ya. Lucu gitu ya. Karena kaki-kakinya sendiri, kalau kalian lihat itu modelnya tuh kayak apa ya, kayak exposed wheels. Ini suspensinya sendiri, untuk depan belakang dia pakai pseudo McPherson strut yang dikombinasikan dengan coil springs. Untuk pintunya ini, dia ini opsional. Iya, jadi aslinya kalau kalian beli Renault Twizy yang versi base spec, kalian nggak dapat pintu, jadi ini bolong aja gitu. Tapi di sini udah dapat pintu, ya udahlah, cukup oke lah. Plus di pintunya ini, sebenarnya ini kan bagian bawahnya ini tuh dia tuh transparan ya. Dia tuh akrilik kayak bagian pilar ini. Kacanya sendiri dia adjustmentnya masih touchscreen ya, alias masih pencet-pencet gitu. Dan di sini ada tulisan kayak objects in mirror are closer than they appear, cuman pakai bahasa Korea. Iya, karena rata-rata mobil Renault yang di Indonesia tuh datangnya dari Korea. Dan kacanya pun bisa di fold, tapi foldnya masih manual dan dia seperti inilah kurang lebih. Ya cukup oke lah. Banyak staggered. Kalau yang di belakang dia 145/80R13. Kalau di depan dia 125/80R13. Dan dia pakai dop yang modelnya lucu gini ya, futuristik ya, mobil konsep. Plus, ini penggunaan bannya juga sangat unik. Bannya bagus, dia pakai Continental, tapi bukan sembarang Continental. Continental Conti E-Compact yang khusus untuk electric car, dan itu juga gue sendiri baru dengar gitu ya. Oh ada ya ban khusus electric car gini yang lucu banget. Makanya secara tapak tuh dia didesain supaya reduce wear-nya tuh, supaya mobilnya tuh bisa jalan lebih jauh gitu, supaya baterainya tuh tahan. Dari depan ini oke lah. Mungkin beberapa orang ada yang nganggap kayak ini mobil atau bajai atau bemo atau sejenisnya, atau kayak cute gitu, karena kan emang mirip ya, ini kategorinya quadricycle. Dari atas dia bentuknya ngebulet karena lagi-lagi emang ngejar coef drag-nya biar bagus, biar dia nggak menerpa angin kayak gudang gitu. Tapi di sini ini kaca ya, ini benar-benar kaca, nggak kayak akrilik di samping yang buat transparan bagian pintu dan bagian pilarnya. Jadi ini aman lah kalau kalian misalnya kena apa amit-amit dari depan tuh nggak langsung pecah dan nancep ke muka kalian gitu. Di sini juga ada single wiper. Kalau kalian lihat di bagian sininya, ini tuh ada sistem washer atau kecerutan gitu ya sebutannya kalau kata Aspros Auto. Di sini kecerutannya tuh nggak dari sini, nggak dari sini, tapi langsung dari batang wipernya, macam Mercedes Magic Vision Control gitu. Jadi benar-benar oke lah, rapi, udah integrated, bagus. Ke bawahnya lagi, di sini didominasi secara utama dengan badge Renault yang gede di tengah sini, dan kayak grillnya pun di model pakai warna gloss black yang lumayan upmarket lah, lumayan stylish. Lampunya ini kanan kiri bulat, dia masih halogen multireflektor biasa. Lampu senja itu masih di sini, jadi satu sama Mica bulat ini. Lampu besar dan lampu dim ada di sini. Dan untuk lampu sen dia ditaruh di bawah sini, senada sama lampu sen di belakang. Ini kan ada tulisan nih ZI. Kalian cukup buka ini. Nah di sini ada 2 buah lubang. Yang kiri buat ngisi washer fluid, dan yang kanan disinilah keluar nih charging portnya kayak gini, kayak colokan steker biasa ya. Jadi ini tuh gampangnya tuh kalau electric car yang ribet misalnya kayak Tesla atau BMW i kan, itu chargernya tuh kan butuh kayak adaptor yang gede di dinding atau gimana gitu kan. Kalau ini langsung directly bisa langsung colok ke port rumah
kayak begitu. Untuk chargingnya juga dia oke lah, dia nggak fast charging amat gitu ya, tapi chargingnya juga nggak lama-lama amat, karena untuk mengisi mobil ini dari 0 sampai 100% cuma membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Interior berasa sederhana, seperti naik quad bike dengan steering wheel, namun semuanya dibuat waterproof dan terasa cukup durable untuk outdoors. Sebelum kita masuk, tentunya kita akan kasih sedikit waktu bagi Autojunkies untuk mengadmire pintu gunting yang sangat keren ini ya. Ya, emang kalau mobil pakai pintu gunting gini tuh kerasa lebih spesial gitu, kayak macam naik Lamborghini gitu ya. Just do that. There we go. I've got my Lamborghini. I can do it twice as well. Whatever. See, look at that. And I've got extra downforce now. Ini kita pengen kasih dulu kuncinya. Kuncinya sendiri dia bentuknya seperti ini. Dia polos ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada logo Renault, nggak ada tombol lock dan unlock, bener-bener hitam plastik. Dan kunci kecil yang kurang lebih seukuran kunci locker anak sekolah gitu. Tapi ya udahlah. Sebelum kita kontak on, kita seperti biasa tes dashboard dulu. Tentunya semua masih terbuat dari hard plastik, bahkan sampai roof ini semua masih hard plastik semua. Tapi di mobil ini justru hard plastik itu penggunaan yang sangat tepat dan sangat berfaedah. Di sini berlanjut ke dashboardnya ada aksen kayak fake carbon gini, tapi ya ini lucu-lucuan nggak masalah sih, walaupun ini kayak kesannya kayak agak kayak tempelan, tapi nggak masalah. Dengan aksen yang quirky dan unik di mobil seperti ini. Dan ini juga dua kanan kiri yang aksen carbon fiber ini adalah glove box. Jadi glove box dia ada dua macam di motor gitu. Yang sebelah kiri dia nggak ada kuncinya, bisa langsung kalian buka seperti ini. Dan ini di dalamnya cukup dalam ya, kurang lebih dalamnya segini, yang segini. Dan di sini di dalamnya ada 12 volt socket buat kalian ngecharge, dan ada OBD port untuk kalian colok OBD kalau misalnya kalian pengen servis atau sejenisnya. Kalau kalian pengen kunci, taruh di bagian sebelah kanan. Ini nggak bisa dibuka, bukanya pakai kunci yang tadi buat startup. Ini dicolok, kemudian diputar ke kiri, ini udah kebuka. Ini glove boxnya lebih dalam lagi dibanding yang di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan ini nyimpan buku manual. Ini polos, di dalamnya nggak ada soket atau apa-apa. Tapi dia dalam ya, dia bisa nyimpan manual segini nih di dalamnya nih. Jadi itu lumayan dalam. Dan manual ini semua masih bahasa Korea, karena mobil ini mungkin diimpor dari Korea gitu ya, biar nggak terlalu mahal. Kalau dari Eropa kan jauh banget. Tutup, muat, dan kita kunci. Maka ini udah nggak bisa dibuka kalau sebenarnya ada tangan-tangan jahil kalau kalian parkir di pinggir jalan. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian center konsolnya yang sangat-sangat sentral sekali di sini, karena ini kan benar-benar single gitu ya, single mobil jomblo. Jadi kita startup dulu. Ini kuncinya, kita langsung colok aja di bagian steering column sebelah kanan seperti mobil biasanya. Dan kita kontak on. Begitu di kontak on, di sini ada beberapa warning yang nyala, contohnya seperti stop atau service. Jadi ada warning juga kalau kalian harus service mobilnya, nih ditandain. Ada buat rem tangan. Rem tangannya juga lucu ya. Jadi rem tangannya tuh di bawah sini. Dia modelnya tuh tarik, tapi tariknya tuh bukan kayak yang Panther yang srek gitu kayak Datsun, bukan. Jadi dia tuh seperti ini. Begini. Kayak macam rem pesawat gitu ya. Agak lucu gitu sini. Sekarang lagi di posisi netral, maka nyala N, dan ada indikator untuk AHO-nya. Jadi, iya, ini tuh seperti motor. Pas kalian kontak on, langsung nyala bagian headlampnya kalau kalian set di mode AHO atau auto headlamp on. Tahan rem seperti biasa, dan putar sekali lagi. Maka akan dengar suara tit gitu. Itu artinya mobilnya udah siap jalan, ditandai dengan tulisan Go yang ada di speedometer sebelah kiri di situ. Kalau udah go, tinggal lepas rem tangan, maka Renault Twizy ini sudah siap untuk kalian bawa jalan. Kalau kalian udah pindahin giginya di mana? Giginya di bagian kiri pengemudi sebelah sini. Bentuknya tombol dan dia ada 3 ya. Ada D, ada N, dan ada R. Jadi kalau selain kalian pengen jalan, tinggal langsung pencet D-nya. Maka di sini simbol N hilang, masuk ke D, dan mobil Twizy kalian sudah siap untuk dijalankan seperti itu.
Nah, atau Janggis, mengenai riding impression atau driving impression dari si Renault Twizy yang satu ini, sebenarnya kami dari Lucknuts belum bisa komen terlalu gimana-gimana karena kami cuma dikasih kesempatan untuk maju mundur cantik di dalam dealer seperti ini. Well, tapi first impression sih cukup fun karena walaupun dari sisi minusnya sih setirnya agak kerasa berat di low speed seperti ini dan kata yang udah naik si bantingannya agak gerabak kerubuk, tapi itu cukup normal menurut kita di kategori vehicle seperti ini. Positifnya sih, instantaneous torque dari motor listriknya itu kerasa oke, jadi nggak capek kalau di stop and go traffic, dan maneuverability-nya untuk dalam kota tuh enak banget. Sigap, lincah, bisa masuk gang-gang kecil, parkir di tempat yang lumayan kecil, jadi sempurna lah untuk penggunaan dalam kota seperti Jakarta. Dan lanjut jika berbicara mengenai dapur pacu, sebenarnya Twizy ini ada dua macam, Twizy 45 dan Twizy 80. Untuk yang 45, dia klasifikasinya hanya sebagai light quadricycle dengan tenaga sebesar 5 horsepower dan kecepatan maksimum di 45 km per jam, jadi itu khusus untuk dalam kota aja. Tapi unit yang ada kita sekarang adalah Twizy 80 yang lebih powerful dengan motor MBL7E berjenis 3CG Electric Asynchronous atau induction yang bertenaga 17 horsepower dan torsi sebesar 57 Nm. Itu udah bisa masuk ke jalan bebas hambatan. 0-100 nggak bisa diukur karena dia cuma top speed 80 km per jam dan Anda hanya butuh SIM motor untuk naik mobil ini. Untuk mundur, kalian tinggal pencet R. Lampu mundur nyala, ada parking sensor juga yang namanya cukup keren di sini namanya Park Master, dan kalian lagi-lagi udah siap untuk dibawa jalan mobilnya. Untuk balik ke N, kalian pencet tombol di tengah yang sekaligus pencet tombol D dan R bersamaan seperti ini. Dan dia kembali ke netral. Seperti itu aja, cukup gampang kan? Nah, untuk bagian stoknya situ, sebelah kiri ini dia khusus untuk lelampuan. Tapi, seperti layaknya mobil-mobil Perancis zaman dulu kayak Peugeot gitu ya. Ingat Peugeot 206 yang lama gitu. Dia klakson nggak ditaruh di sini. Dia klakson itu ditaruh di tuas sini, jadi pencet, dan ini agak keras. Seperti itu, di ujung sini ya. Terus di tengah sini apa dong? Oke, di tengah sini emang gak ada apa-apa, tapi tengah sini ada airbag. Berarti ke tuas sebelah kanan sini khusus untuk wiperan. Wipernya ada 2 buah setting, dan dia cuma depan doang, plus ada untuk kecerutan kalau ditarik, bisa keluar air di situ. Dan selain untuk wiper, di sini juga di ujung tuasnya ini, sama kayak yang horn di sebelah kiri sini, sebelah kanan sini kalau kalian pencet-pencet, itu untuk fungsi MID dari digital speedometer yang di tengah sini. MID-nya pun cukup banyak ya. Pertama-tama ada odometer, ini mobilnya baru 23 km, jadi masih benar-benar fresh banget. Kemudian ada trip meter, ada eco score, jadi mobil ini juga akan menilai kalian seberapa eco kalian berjalan. Terus ada buat setting waktu, ada distance to charge, ini masih nyisa 61 km sebelum ini harus di charge lagi karena emang baterainya full, dan di full charge kondisinya ini beneran kurang lebih ya 60-65 kilo tergantung kondisi jalan. Dashboardnya kurang lebih begini aja sih. Nah, joknya ini dia modelnya tuh kayak apa ya, kayak racing seat gitu sih, cuman emang bahan dasar itu emang plastik, lagi-lagi untuk saving weight. Cuman di sini ada lapisan-lapisan kayak karet gitu yang buat kalian nyender, jadi kalian nggak terlalu keras-keras amat. Plus kalau kalian lihat di sini ada bukan lubang untuk kalian mengeluarkan tahi. Ini lubang untuk kalau seandainya misalnya hujan, sawer, banjir di sini ngenang gitu kan, airnya bisa langsung exit di sini. Jadi ini kayak semacam funnel drainage ke bawah gitu biar airnya bisa keluar. Pengaturan kursinya juga dia cuma satu arah, yaitu cuma ada maju mundur doang, dia nggak bisa di decline. Tapi kalau kalian misalnya majuin abis gitu ya, gini gitu, kalian bisa lihat di sini dia ada tempat kayak penyimpanan barang di sini. Kalau misalnya kalian nyimpan apa kayak barang-barang kayak contohnya tadi manual tuh bisa ditaruh di sini. Dan kalau misalnya kalian tutup ini, tersembunyi, nggak akan kelihatan dari orang. Kurang lebih sih dari interior begitu aja, karena ini kan namanya itu Twizy Cargo. Jadi Twizy itu ada beberapa version ya. Kalau untuk Twizy yang normal itu tuh ada backseat di sini nih. Jadi ini harusnya bisa jadi 2-seater. Duduknya itu mirip kayak di Salis Balis di video kita yang ini nih. Cuman berhubung ini namanya Twizy Cargo, ini berubah jadi single seater only. Belakangnya jadi bagasi. Pintu gunting emang keren. Nah, atau Janggis kita udah sampai di bagian belakang alias bagian bagasi dari si
Renault Twizy ini. Iya, kenapa ada bagasi? Karena yang gue bilang tadi ini kan namanya Twizy Cargo, jadi beda edisi gitu ya, beda version. Kalau yang Twizy biasa, itu kan dia two-seater dengan konfigurasi satu di depan dan satu di belakang. Tapi khusus untuk Twizy Cargo ini ditujukan buat kalian yang emang nggak mau ngangkut orang, jadi single seater only. Namun di bagian belakang sini diubah jadi bagasi yang lumayan gitu buat kalian bawa-bawa barang. Cara bukanya gimana? Di sini ada tombol nih. Nah, pertama-tama kalian pakai kunci yang tadi dipakai untuk startup mobilnya dan untuk buka glove box depan juga. Kalian di sini, kalian putar ke bagian sana. Nah, kalau sudah diputar, maka ini udah bisa di pencet. Kalau itu dipencet aja. Nah, ini udah kebuka. Satu panel belakang ini sampai tail lampu juga dan logo Renault dan Twizy juga akan kebuka model fridge seperti ini ya. Kalau udah kebuka, di belakang sini ada bagasi dengan kapasitas yang cukup besar karena dia bisa menampung sampai dengan 75 kg. Iya, kalian bisa bawa anak kecil, kalian bisa culik bawa taruh dalam sini ya. Beratnya 75 kg gitu. Dan ini emang lumayan gede sih kalau gue lihat ya. Kalau kalian misalnya pengen taruh koper medium berdiri gitu, di sini bisa satu. Kalau kalian pengen bawa galon gitu, bisa di sini juga. Jadi lumayan lah, lumayan gede gitu ya. Dan di sini ada tulisan yang gede banget, Renault Tech. Dan emang penamaan Prancis tuh keren gitu ya. Kayak mereka punya sense of apa ya, kayak action movie gitu, Renault Tech. Bahkan kayak yang gue bilang tadi, di bagian bawah ini sensor parkir gitu ya. Di Toyota kan biasanya namanya apa sih? Kayak rear parking assist atau kayak park assist for blind people. Renault namain parking sensornya ini Park Master gitu. Kayak live in that action movie gitu. Tapi ini cukup besar yang gue bilang. Jadi ini sangat berguna banget bagi kalian yang commute dan sendirian dan gak mau bawa temen, jomblo basically, dan kalian bisa bawa barang di sini. Misalnya kalian mau bawa pindah-pindahan kosan gitu, ini sangat sempurna banget. Walaupun ia nomor 1 di Eropa, ia tetap saja merupakan hanya sebuah quad bike dan tentu belum sesempurna mobil. Karena itu inilah 3 hal annoying kami temukan di Renault Twizy. Mobil ini kan gue udah bilang aslinya tuh kan kayak begini versi base-nya kan. Jadi pintu ini tuh opsional gitu, walaupun dia keren banget karena kayak Lambo gitu ya. Tapi dia udah ada pintu opsional. Dia di trim manapun sampai yang paling tinggi nggak ada yang namanya optional window. Jadi kalau seandainya hujan, ya kalian akan tetap sawer. Untuk tombol lampu hazard mobil ini, tadi kan gue udah puji ya, karena dia betul-betul keren kayak rotary gitu. Tapi untuk suaranya itu jauh dari keren, karena ini adalah salah satu suara sein mobil paling menyedihkan yang pernah kita dengar. Suaranya itu kayak suara binatang kecil lemah yang tertindas gitu lagi. Kalau kalian pernah lihat cloningan dari mobil ini yang waktu itu pernah dipajang di PRJ yang namanya Raytol EV, itu walaupun cloningan ini dia udah punya yang namanya AC, jadi adem. Untuk mobil ini dia sama sekali nggak ada AC, jadi kalau kalian naik di hari yang panas gitu, kalian akan tetap merasa panas, sepanas-panasnya kayak naik Celis Balis. Dan bahkan Celis Balis pun masih dikasih kipas, ini enggak. Namun tenang, karena ia elektrik dan sangat advance dan tentu bentuknya sering bikin orang ngelirik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Renault Twizy. Mobil ini boleh nggak ada AC, tapi dia ada heater. Heaternya taruh di mana? Bukan heater kabin lah ya, kabin udah panas pastinya. Tapi ditaruh di kaca, alias kaca ini kalau kalian lihat nih, ini ada kayak rambut-rambut kecil gitu ya di sini. Nah ini tuh fungsinya apa? Fungsinya itu defroster. Nah ini kan ada di sini nih tombolnya kan. Nah di sini kalau kalian nyalain kayak begini, maka logo defroster di Speedo itu akan langsung nyala dan artinya ini udah ada pemanasnya. Oke, di Indonesia emang nggak pakai, tapi di luar itu fitur yang cukup penting karena salju di sini kan bisa berbahaya gitu. Masih soal safety feature lumayan menarik di mobil ini karena oke lah, ini kan mobil punya 3-point seat belt yang kayak biasa ya, yang cekrakin di sini. Nah gitu. Tapi beberapa mobil ini kan nggak ada pintunya. Jadi dia punya seatbelt tambahan yang bakal mencegah kalian kalau ditabrak itu jatuh keluar atau nge-twist badan kalian. Seatbeltnya itu ada di bagian belakang kursi sebelah sini. Begini. Jadi ini kalau seandainya kalian ditabrak tuh kalian nggak kayak kepelintir gitu, karena ini kayak gitu. Mobil listrik itu kan terkenal sunyi gitu ya, makanya kalau kalian lewat daerah perumahan atau daerah
sekolah gitu yang rame anak-anak itu kan suka bahaya karena anak-anak nggak denger nyebrang jalan jeder gitu kan, itu bisa ngantar orang ke rumah sakit gitu. Makanya si Renault udah mikirin solusinya. Ada di sebelah sini ya, di stok sebelah kiri. Ini kan ada yang tulis gambar kayak speaker gini ya. Ini bukan klakson, ini jadi pedestrian warning. Kalau kalian lewat daerah-daerah yang rame, kalian nyalain ini, dia akan mengeluarkan beep seperti itu yang menjadi penanda gitu kalau kayak, hey, ini ada mobil listrik mau lewat, supaya nggak bahaya ke orang yang mau nyebrang begitu. Ya, jadi begitu guys, sedikit fun impression kita mengenai si Renault Twizy tahun 2019 ini. Well, kalau kalian yang nanya, mobil ini dijual nggak sih? Apa benar bakal dibawa ke sini oleh Renault dan lain-lainnya? Belum dijual, tapi apakah akan dibawa? Mungkin nanti akan dibawa jika pemerintah udah meluruskan atau memastikan lagi peraturan untuk mobil listrik. Karena sampai sekarang peraturan untuk mobil listrik itu sama sekali masih belum jelas. Makanya ini hitungannya tuh masih mahal banget karena nggak ada kebijakan pajak dan lain-lain untuk mobil listrik yang notabene lebih hijau itu eco begitu. Ya, kita juga ingin ucapkan congrats banget ke Renault Indonesia yang sekarang akhirnya di bawah naungan Maxindo. Semoga kalian bisa menambah warna-warna jalan Indonesia dengan mobil-mobil quirky kalian, karena sekarang kami bosen banget lihat mobil Jepang yang begitu-gitu aja terus. Oke, untuk si Twizy ini juga kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Chandra yang udah ngizinin kita untuk shoot si Twizy ini. Kalau kalian pengen konsultasi, pengen nanya-nanya, atau pengen membeli Renault, pengajuan gitu-gitu dan lain-lain, kalian bisa langsung kontak Mas Chandra di nomornya dan di Instagram beliau yang ada di sebelah sini. Follow juga Instagramnya kalau kalian yang berdomisili di daerah Tangerang, karena ini di Renault Tangerang juga salah satu sumber kalian untuk Renault Indonesia gitu. Dan sebentar lagi kan katanya ya Renault juga mau masukin mobil 7-seater MPV yang cukup terjangkau, itu juga dinantikan oleh kita nanti gitu ya. Tapi untuk sekarang si Twizy ini merupakan sebuah maskot kebangkitan Renault yang luar biasa menarik dan luar biasa unik. Benar-benar Perancis banget gitu lah. Dan speaking of menarik dan unik, kalau kalian suka dengan konten-konten kita yang selalu unik dan aneh-aneh kayak gini, kenapa kalian support kita dengan cara subscribe ke YouTube channel kita di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kita untuk Instagram kita di laknat_aj dan Facebook kita di laknat.aj. Well, sekian aja untuk Renault Twizy yang satu ini. See you guys again on next video. Ride safe and Godspeed.